Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai energi kinetik gas. Oke, jika teman-teman lihat dari judulnya, materi ini ada dua hal penting ya, yaitu energi kinetik dan gas. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Pertama kita akan membahas tentang gas terlebih dahulu. Ketika kita ingin menganalisis secara matematis, itu biasanya kita kenal dengan istilah gas ideal. Jadi gas ideal ini adalah model gas yang disederhanakan sehingga perilakunya mudah dianalisis secara matematis. Ada beberapa asumsi dari gas ideal ini. Yang pertama adalah gas terdiri dari banyak partikel, atom atau molekul yang sangat kecil dan berjauhan satu sama lain. Kemudian yang kedua, volume partikel gas diabaikan karena memang sangat kecil sekali dibandingkan volume wadah. Kemudian yang ketiga, tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikel, ya, kecuali saat tumbukan. Jadi memang partikel itu tidak ada kaitan dengan satu yang lainnya gitu ya. Jadi benar-benar mereka berdiri sendiri-sendiri dan bergerak dengan arahnya sendiri. Kemudian selanjutnya tumbukan antar partikel dan dengan dinding itu bersifat lentur sempurna atau tidak ada energi yang hilang. Kemudian yang terakhir, gerak partikel gas acak ke segala arah. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti berikut ini. Ya, ini ada di dalam sebuah wadah begitu. Kemudian yang titik-titik ini adalah partikelnya. Oke. Kemarin saya coba tanya Gemini, saya minta untuk mensimulasikan dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini ya. Ini adalah simulasi partikel gas atau pergerakan partikel gas di dalam sebuah wadah ya. Kalau kita lihat jika dia membentur dinding maka dia akan memantul ya. Dan ketika memantul tidak ada energi yang hilang. Jadi sifatnya adalah lentur sempurna. Oke, semoga teman-teman punya bayangan ya. Jadi ada pergerakan seperti ini di dalam sebuah gas. Oke, selanjutnya terdapat beberapa hukum-hukum gas dasar ya. Yang pertama ada hukum Boyle, di mana hukum ini menyatakan untuk sejumlah gas tertentu pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Ini kalau ditulis dalam persamaan matematis menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Di mana P1 ini adalah tekanan awal, kemudian V1 adalah volume awal sama dengan P2 tekanan akhir kali V2 atau volume akhir. Contohnya ketika teman-teman menekan balon gitu ya, maka balon itu volumenya akan mengecil. Tapi tekanan gas di dalamnya akan semakin besar gitu ya. Dan bahkan kalau karet balonnya itu ya tidak kuat karena menahan tekanannya, bisa jadi balonnya pecah. Tapi kalau dilihat ketika teman-teman tekan, itu volumenya semakin kecil. Hukum gas dasar selanjutnya ada hukum Charles, di mana hukum ini menyatakan untuk sejumlah gas tertentu pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Jika dituliskan ke dalam persamaan matematis menjadi V1 atau volume awal dibagi T1 atau suhu awal sama dengan V2 volume akhir dibagi T2 atau suhu akhir. Ini contohnya kalau teman-teman memanaskan sebuah balon di bawah terik sinar matahari gitu ya.
Maka ketika balon itu tidak pecah, bisa jadi balon itu akan bertambah besar, ya, volumenya akan bertambah semakin suhunya meningkat. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan untuk sejumlah gas tertentu pada volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu. Ini kalau dirumuskan matematis menjadi P1 itu adalah tekanan awal dibagi T1 itu adalah suhu awal sama dengan P2 tekanan akhir dibagi T2 suhu akhir. Ini contohnya sama kalau teman-teman memanaskan balon di bawah terik sinar matahari, maka ketika balon itu tidak mengembang, ya bisa jadi tekanan yang ada di dalam balon itu semakin besar, semakin tinggi. Dan kalau balonnya atau karetnya tidak muat menahan tekanan itu, bisa jadi balonnya meledak atau pecah gitu ya. Hukum terakhir gas dasar adalah hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas berbanding lurus dengan jumlah mol gitu ya. Ini kalau dirumuskan V1 atau volume awal bagi N1 atau jumlah mol awal sama dengan V2 volume akhir per N2 jumlah mol akhir. Jadi semakin banyak jumlah mol yang diberikan maka akan semakin besar volume gasnya gitu ya. Contohnya kalau teman-teman meniup balon, ya itu kan teman-teman menambahkan gas ya, menambahkan angin, meniupkan udara ke dalam balon itu sehingga jumlah molnya akan bertambah. Nah, pada saat itu juga volume gasnya akan semakin membesar, ya, semakin tinggi. Nah, dari hukum-hukum gas tadi, maka akan dihasilkan persamaan ideal. Jadi persamaan ideal gas itu adalah, atau persamaan umum gas ideal itu adalah P kali V sama dengan N kali R kali T. Mana P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, kemudian N adalah jumlah mol, R ini adalah konstanta umum gas, nanti sudah ada nilainya ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat nilainya berapa di slide selanjutnya. Kemudian T ini adalah suhu dari suatu gas gitu ya. Oke, kalau kita lihat tadi dari persamaan hukum-hukum gas tadi ini ya, yang tidak sebanding gitu ya, yang tidak sebanding hanya P dan V ya. Jadi ketika P-nya naik, V-nya turun ya. Ketika tekanannya naik, bisa jadi volumenya turun. Atau ketika tekanannya turun, bisa jadi volume yang naik gitu ya. Oke, itu tadi hukum Boyle ya. Nah, jadi karena ini tidak sebanding ya, jadi kita buat satu ruas ya. Kalau kita lihat di sini di persamaan P dan V jadikan satu ruas di sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat di persamaan selanjutnya V dan T, volume dan suhu ini berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi ketika volumenya naik, itu suhunya juga naik. Dengan catatan tekanannya konstan ya, tekanannya konstan. Maka karena ini berbanding lurus ya, ini kita bedakan ruas. Sehingga kalau V-nya di kiri, maka T-nya di kanan. Dan selanjutnya P dan T juga berbanding lurus. P ini tekanan, jadi kalau tekanannya naik, T-nya juga naik. Dengan catatan volumenya tetap dan N-nya juga tetap ya. N-nya itu jumlah mol. Sehingga P dan T ini harus beda ruas ya. Kalau kita lihat kalau P-nya di sebelah kiri maka T-nya di sebelah kanan. Kemudian yang terakhir ada V dan N, di mana ini adalah volume dan jumlah mol itu sebanding lurus. Jadi ketika volumenya bertambah, jumlah molnya juga bertambah. Dan ini kalau kita lihat V-nya di sebelah kiri, N-nya di sebelah kanan. Oke, dan ini ada satu lagi bilangan atau konstanta
gas ya, konstanta umum gas adalah R. Nah, ini adalah ketetapan untuk menghubungkan persamaan ini ya, untuk melengkapi persamaan ini. Nah, nilainya berapa? Ini kita lihat di sini. Nah, ini. Nilai R adalah atau konstanta gas umum sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Dan perlu jadi catatan penting bahwa satuan suhu mutlak di gas itu harus Kelvin ya, harus Kelvin. Jadi kalau misalkan dalam bentuk derajat suhu lain harus dikonversi ke Kelvin terlebih dahulu. Misalkan dalam bentuk atau satuannya derajat Celcius, maka perlu ditambah 273 supaya bisa menjadi Kelvin. Oke, itu tadi adalah terkait dengan gas ya, sampai ke persamaannya. Nah, teman-teman mohon diingat ya persamaan ini ya, PV sama dengan nRT. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu hal penting lainnya, yaitu terkait dengan energi kinetik ya. Oke, kalau teman-teman masih ingat ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Nah, secara matematis rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana m ini adalah massa partikel, kemudian v adalah kecepatan gerak partikel. Oke, next. Nah, kalau kita ingat tadi ya, asumsi-asumsi gas ideal, nah, salah satunya adalah terdiri dari sangat banyak partikel, atom atau molekul ya, yang berukuran sangat kecil, kemudian bergeraknya acak dan saling bertumbukan ya, baik saling bertumbukan antar partikel maupun ke dinding. Oke, gambarnya seperti ini tadi ya. Kalau kita lihat kembali ya, kira-kira seperti ini gerakannya. Oke, jadi rumus dari energi kinetik tadi adalah setengah mv kuadrat. Nah, berarti kalau kita ingin mencari energi kinetik untuk satu partikel, maka rumusnya adalah ya sama ya, energi kinetik satu partikel sama dengan setengah m massa dari partikel tersebut dikali kecepatan gerak dari satu partikel tersebut ya, kecepatan gerak kuadrat. Nah, ketika kita ingin mencari rata-rata pergerakan atau energi kinetik dari semua partikel itu, maka rumusnya adalah energi kinetik, ini ada simbol seperti ini menyatakan nilai rata-rata sama dengan setengah massa partikel kali kecepatan rata-rata dari semua partikel. Ya, jadi kita mencari tahu kecepatan pergerakan setiap partikel kemudian kita rata-rata gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, apakah bisa mengukur kecepatan gerak partikel gas secara manual gitu ya, secara satu persatu sehingga kita bisa mendapatkan rata-ratanya. Sedangkan kalau kita lihat ya, pergerakannya seperti ini, sangat banyak sekali. Ya, ini di simulasi mungkin masih dapat dihitung ya, cuma kalau di real apakah kita bisa menghitung jumlah partikel yang bergerak di dalam sebuah gas. Oke. Jawabannya adalah tidak bisa. Maka perlu pendekatan lain. Nah, cara lain ya, daripada kita menghitung partikel kecil-kecil yang tidak kelihatan di dalam suatu gas, kecepatannya berapa ya, dan tidak memungkinkan juga, maka kita dekati dengan suhu ya. Jadi alternatif lainnya kita dekati dengan suhu. Jadi yang awalnya tadi adalah rumusnya setengah mv kuadrat, jika kita dekati dengan suhu rumusnya menjadi seperti ini. Energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 Kb kali T. Di mana Kb ini adalah konstanta Boltzmann. Nilainya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule Kelvin. Oke, kemudian T-nya ini adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin.
Jadi nilai Kb ini untuk menjembatani energi kinetik tadi ya dengan suhu gitu ya. Oke, dari persamaan ini ya terdapat makna bahwa energi kinetik rata-rata partikel gas itu sebanding dengan suhu. Jika suhunya naik, maka energi kinetiknya juga akan ikut naik ya, semakin cepat. Jika suhu turun, maka energi kinetiknya akan turun. Oke. Kita akan coba lihat di simulasi tadi ya. Misalkan ini suhunya ini di suhu 353 Kelvin. Ini coba kita akan naikkan apa yang terjadi ya. Oke. Ini di suhu 896 ya, hampir 900. Kita lihat pergerakan partikelnya semakin cepat ya, semakin cepat. Nah, ketika pergerakan partikel semakin cepat, maka nanti akan menghasilkan energi kinetik semakin besar gitu ya. Jadi itu adalah hubungan energi kinetik dengan suhu. Dan yang perlu diingat bahwa energi kinetik itu hanya dipengaruhi oleh suhu ya, bukan yang lainnya. Bukan volume, bukan tekanan, bukan jenis gas, tapi dipengaruhi oleh suhu. Semakin suhunya tinggi, semakin energi kinetiknya besar. Kalau suhunya turun, berarti energi kinetiknya juga akan ikut turun. Oke, itu ya. Jadi kita bisa mencari energi kinetik rata-rata dengan mengetahui suhunya ya, dengan menggunakan suhu yang diketahui. Oke, nah tadi kan energi kinetik rata-rata ya. Nah sekarang kita ingin menghitung energi kinetik dari total gas ya, total semua gas. Maka karena tadi kita dapatkan nilai rata-ratanya, maka untuk semua gas berarti rumusnya adalah rata-rata dikali jumlah semua partikelnya gitu ya. Jadi energi kinetik total sama dengan N ini adalah jumlah partikel. Jadi semua partikel dikali rata-rata energi kinetiknya. Sama dengan N dikali tadi ya rumus energi kinetik 3/2 Kb kali T. Nah, jika dituliskan dalam jumlah mol ya, maka kita bisa gunakan hubungan N sama dengan N kali Na ya. Di mana N kecil ini adalah jumlah mol, Na ini adalah bilangan Avogadro. Jadi ini yang menghubungkan jumlah mol dengan jumlah partikel ya. Jadi jumlah mol dan jumlah partikel itu beda ya. Itu dua hal yang beda, tapi itu sebanding ya, berbanding lurus. Ketika jumlah partikelnya naik, biasanya jumlah molnya juga naik. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah partikel atau berapa jumlah molnya, itu menggunakan bilangan Avogadro ini. Yang nilainya adalah 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol ya. Jadi setiap mol itu dianggap ada sekian partikel. Oke, nah sekarang hubungan ini kita masukkan ke rumus. Jadi energi kinetik total sama dengan N kali Na dikali 3/2 Kb kali T. Nah, ternyata ya Na kali Kb ini sama dengan konstanta gas umum atau R ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat yang persamaan gas ideal tadi, nah, nilai konstanta gas umum itu kan disimbolkan dengan R ya. Nah, R ini ternyata dapat menggantikan Na kali Kb. Sehingga persamaannya menjadi energi kinetik total sama dengan 3/2 N kali R ya, Na kali Kb jadi R, kemudian T-nya juga masih di sini kali T. Oke, ini adalah rumus untuk mencari energi kinetik total. Nah, sekarang ya tadi kita sudah membahas gas ideal, kemudian sudah juga energi kinetik. Nah, sekarang kita akan kaitkan hubungan energi kinetik dengan gas ideal. Kalau kita ingat, persamaan gas ideal tadi adalah PV sama dengan N kali R kali T.
Kemudian tadi rumus energi kinetik total sama dengan 3/2 nRT. Nah, ini ada hal yang sama ya, nRT ini ya. Maka dapat dituliskan ya, nRT-nya ini kita rubah menjadi PV. Kemudian ini pindah ruas ke EK yang awalnya 3/2, misalkan ini pindah ruas ke kiri menjadi 2/3. Berarti PV sama dengan 2/3 energi kinetik total. Nah, artinya tekanan dan volume gas berhubungan langsung dengan energi kinetik total partikel gas ya. Jadi P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, ini berhubungan langsung dengan energi kinetik total. Ya, semakin besar energi kinetik total misalnya karena pemanasan, maka untuk volume tetap ya bisa jadi tekanannya yang naik, atau untuk tekanan yang tetap bisa jadi volumenya yang akan bertambah atau mengembang gitu ya. Oke, jadi itu adalah hubungan antara energi kinetik dan gas ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi kinetik itu berpengaruh terhadap tekanan ataupun volume gas. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.